Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Feni Puspitasari, salah satu dosen Prodi Pendidikan Tata Busana Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Fashion dan Kepariwisataan dengan kode mata kuliah BU 360. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada kelompok mata kuliah keahlian program studi pendidikan tata busana dengan bobot 2 SKS. Luaran dari mata kuliah ini, mahasiswa akan menciptakan suatu rancangan, ide atau gagasan pengembangan produk fashion sebagai produk pariwisata dan dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok. Rancangan ini berupa ide atau gagasan pengembangan produk fashion terkait upaya mendukung kepariwisataan dapat dipublikasikan pada jurnal nasional ataupun mahasiswa dapat mendaftarkan rancangan ide atau gagasan produk tersebut pada hak cipta nasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat dilihat pada layar berikut. Adapun materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini seperti konsep dasar dan peristilahan fashion kepariwisataan, kemudian fashion dan gaya hidup, sektor-sektor industri kreatif di Indonesia, kemudian industri kreatif bidang busana, fast fashion and slow fashion, kemudian fashion dan kepariwisataan di era kontemporer, sabta pesona dan keterkaitannya dengan fashion dan kepariwisataan, fashion dan sustainable development goals, dan materi terakhir terkait penulisan makalah terkait pengembangan ide atau gagasan kreatif produk fashion untuk mendukung kepariwisataan. Adapun CMK mata kuliah ini dapat dilihat pada layar berikut. Mata kuliah ini berupa mata kuliah teori yang dalam proses pembelajarannya dapat dilakukan secara sinkronus, secara tatap muka langsung, atau tatap muka menggunakan aplikasi video conference, serta dapat dilakukan juga secara asinkronus menggunakan LMS Spot UPI yang dilaksanakan dalam 16 pertemuan dengan 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk tugas dan materi dapat mahasiswa akses melalui lms.spotupi.edu. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini bervariasi seperti explanatory, case method, problem based learning, team based project dengan unsur penilaian aktivitas mahasiswa dengan bobot 20%, tugas-tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, serta ujian akhir semester dengan bobot 35%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku yang dihasilkan oleh para ahli terkait dengan fashion dan kepariwisataan, baik dalam ataupun luar negeri. Hasil riset yang relevan juga digunakan sebagai pengembangan dan pengayaan materi. Kemudian, untuk keperluan pengembangan materi juga dilakukan dengan menggunakan artikel-artikel jurnal luar ataupun nasional dan media sosial yang masih relevan dengan materi perkuliahan agar tetap selaras dengan isu-isu terkini. Selanjutnya, berikut cuplikan proses pembelajaran dalam mata kuliah Fashion dan Kepariwisataan dengan skenario pertemuan kelima dengan materi industri kreatif bidang busana, fast fashion, dan slow fashion. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang kita ada masuk ke mata kuliah Fashion dan Kepariwisataan. Pertemuan keberapa? Kelima ya. Nah, meskipun sekarang sudah siang menuju sore, tapi semoga kalian masih tetap pada semangat ya. Semangat? Semangat. Baik, materi hari ini kita akan membahas mengenai industri kreatif bidang busana, yaitu fast and slow fashion. Minggu kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk mencari beberapa sumber dari internet. Ada yang mau menampilkan? Siapa yang mau menjelaskan tentang
mengembangkan model industri mode yang merupakan produksinya sangat cepat dan juga dijual dengan harga murah. Dan itu mendorong menjadi konsumsi impulsif. Tetapi di balik itu, dampak dari fast fashion sendiri sangat banyak, diantaranya itu pencemaran lingkungan tekstil, kemudian pelepasan mikroplastik, dan juga pencemaran air karena limbah kimianya. Nah, fast fashion ini tentunya prinsip sangat bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan juga tujuan dari SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya atau penulisannya? Boleh bertanya saja atau pas saja? Berarti kalian sudah melakukan penelusuran awal ya tentang materi ini. Baik, sekarang sebelum kita menuju pada sel dan fast fashion, saya akan memaparkan tentang kedudukan industri fashion dalam industri kreatif. Jadi industri kreatif itu kan ada beberapa sektor seperti yang sudah dibahas minggu kemarin ya. Nah, di sini ternyata fashion termasuk 3 sektor yang menyumbang paling banyak di sektor industri kreatif di Indonesia. Nah, di sini ada data terlihat bahwa itu menyumbang 15%, dan pria juga termasuk ya. Pria itu masuk menyumbang di 14,56%. Dan ternyata dari 3 ekspor prioritas, tekstil dan pakaian itu masuk ke dalam salah satu dari 5 ekspor prioritas itu. Jadi industri fashion itu ternyata memang memiliki dampak dan cukup menguntungkan ya bagi industri kreatif di Indonesia. Nah, kita lanjut ke fast fashion. Fast fashion seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh temannya ya, bahwa konsep ini memang digunakan oleh industri tekstil yang menghadirkan pakaian ready to wear, cepat produksinya, mass production, dan terutama siklusnya juga yang cepat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lalu ada yang poin penting dari fast fashion itu adalah desain-desainnya yang sangat mengikuti tren, kemudian dijualnya dengan harga terjangkau. Jadi 2 aspek ini merupakan ciri khas dari produk fast fashion. Fast fashion didukung oleh 2 pilar operasional, yaitu produksi dengan respon cepat atau quick response dan perencanaan variasi produk yang dinamis. Di sini kita lihat bahwa ada perbedaan antara fast fashion dan tradisional proses. Kita lihat tradisional proses itu memakan waktu yang cukup lama, misalkan di gambar ini tahun 2012 hingga 2014 produk tradisional proses itu baru selesai dibuat. Sedangkan di fast fashion dia hanya memerlukan waktu hanya 4 bulan saja dari awal proses desain, kemudian produksi dan distribusi. Sehingga inilah yang memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara fast fashion dengan proses produksi yang secara tradisional. Nah, di sini ada beberapa brand fashion yang Nah, berikut ini ada beberapa brand fashion yang menggunakan konsep fast fashion. Misalkan ada Zara. Jadi di sini ada yang pernah ke Paris Van Java atau ke Momo. Produk Zara ini banyak sekali sudah didistribusikan di Indonesia. Dan ini ternyata ada terlihat bahwa Zara ini memakan waktu 1 tahun. Zara mampu menghasilkan 12.000 desain dan lebih dari 450 juta item. Betapa banyaknya ya, dalam 1 tahun menghasilkan berapa puluh ribu dari produk-produknya. Kemudian ada lagi
bahwa jumlah pegawainya itu dari tahun 2011 mencapai 94.000, dan di akhir tahun 2011 mereka memiliki banyak berapa ribuan toko, dan mereka juga merupakan retailer global pakaian terbesar kedua di dunia. Kemudian selanjutnya untuk memahami fast fashion, di sini ternyata ada beberapa isu terkait dampak dari fast fashion ini. Pertama, ternyata fast fashion ini tidak mudah untuk di-recycle atau di-upcycle, dan tidak mudah terurai, dan prosesnya itu sangat cepat. Kita lihat karena sangat cepat, jadi dia memakan konsumsi karbon dioksida lebih banyak daripada transportasi. Jadi fast fashion ini sangat mencemari lingkungan. Kemudian dari bahannya, fast fashion ini lebih banyak menggunakan bahan-bahan dari polyester daripada bahan-bahan natural seperti katun misalkan, ya. Dan akhirnya di sini ada perbedaan bahwa jumlah atau produksi dari fast fashion ini lebih banyak diproduksi daripada yang tradisionalnya. Kemudian, di sini ada siklusnya, terlihat ya, dari penggunaan kain, kemudian produksi tekstilnya, desainnya, kemudian sampai ke proses produksi, distribusi, kemudian penjualan sampai ke pengguna, ternyata menghasilkan 2 juta ton limbah tiap tahun. Nah, kemudian ada konsep juga bahwa fast fashion ini ternyata dia mengkopi dan memodifikasi, mengikuti dan meniru tren dari fashion yang ada pada tahun itu. Nah, dari sini terlihat ya banyak beberapa isu-isu ketimpangan juga. Selain tadi di lingkungan, juga ada isu-isu ekonomi dan sosial, yang mana isu-isu ekonomi ini terlihat bahwa ternyata tadi ya pakaian ini banyak yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian di isu sosialnya ternyata juga ada ketidakadilan dalam mempekerjakan pegawainya, bahkan ada yang pekerja di bawah umur. Nah, kemudian selain itu juga ada 50% pekerja tidak dibayar sesuai upah minimum. Jadi di sini banyak isu-isu ketimpangan yang muncul dari fast fashion. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya ke slow fashion atau sustainable fashion. Nah, karena tadi sudah ada isu-isu terkait fast fashion, maka di sini muncullah konsep sustainable fashion atau slow fashion. Jadi konsep ini merupakan dampak atau sebab akibat dari adanya fast fashion. Nah, di sini terminologinya dikatakan sustainable fashion, jadi fashion yang berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada konsep utama yang menjadi fundamental dari slow fashion atau sustainable fashion, yaitu kecepatan produksi bukan menjadi prioritas utama, tapi mereka itu lebih mengutamakan kualitas. Kemudian dalam pekerja juga sangat adil dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan, dan kemudian produk juga karena memiliki kualitas berarti memiliki daya tahan yang lebih kuat daripada fast fashion. Nah, untuk melihat slow fashion ini bisa dilakukan dalam 10 pendekatan, yaitu clean, natural, quality, local, fair, make, revive, adapt, and scientific. Kita
sifatnya itu mudah terurai. Ada lagi selain ini dari hati. Nah, di sini juga cukup ini ya menarik. Kontennya itu dia tercipta dari tumpukan sampah, ketika ini dan ini menjadi satu ide buat event ini membuat ini. Dia menjamin bahwa 90% bahan capaian menggunakan bahan biodegradable. Ini ya. Oke. Ada yang terakhir, ini brand Cinta Bumi Alpesan. Nah, ini juga sama, jadi dia menggunakan serat-serat alam ya. Kemudian ada juga menggunakan pewarna alami, jadi tidak hanya dari bahan saja, tapi juga bisa dari pewarnaan alam. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Putri Fauzia dari 2107 dan 00. Dari pemaparan yang tadi saya simak dari Ibu dan teman-teman, saya ingin bertanya apa perbedaan yang signifikan antara fast fashion dan slow fashion? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini pertanyaan itu akan merujuk pada materi saya selanjutnya. Saya lanjutkan ya berarti. Nah, di sini ada perbedaan antara fast fashion dan slow fashion. Kita lihat dari sini ya. Ini ada konsep slow fashion yang tadi mungkin konsep slow fashion ini bisa disebut juga dengan sustainable fashion atau green fashion atau eco fashion. Sedangkan yang fast fashion kan dia memang selalu dengan kecepatannya berubah-ubah, jadi jauh dari konsep sustainability. Nah, kemudian di sini juga ada karena di slow fashion ini dia sangat ramah lingkungan, beda dengan si fast fashion yang ternyata dia itu sangat membutuhkan lebih dari 20.000 liter air, sehingga dia sangat menggunakan air yang berlebih, namun juga menghasilkan limbah yang banyak. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Nah, ini yang lebih detailnya seperti ini. Jadi dari kualitas fast fashion itu dia cenderung murah, kemudian tapi kualitasnya rendah. Beda dengan yang slow fashion, dia lebih mahal tapi tahan. Kemudian fast fashion dia memang cenderung kontemporer, modern, karena dia selalu mengikuti tren fashion. Sedangkan yang slow fashion cenderung tradisional. Kemudian dari isu lingkungan juga fast fashion lebih rentan untuk menimbulkan kerusakan lingkungan. Sedangkan yang slow fashion dia cenderung eco-friendly. Skala industrinya juga pasti akan berbeda. Yang fast fashion pasti lebih besar, sedangkan yang slow fashion itu dia cenderung kecil atau minim ya. Kemudian dari volume produksi, jadi ada pergantian gaya 2 pekan sekali untuk yang fast fashion. Sedangkan untuk yang slow fashion dia itu cenderung lama gitu ya. Ada juga isu pekerja yang tadi mungkin sudah saya jelaskan juga, bahwa kalau yang fast fashion itu dia
ini ya. Maka sebelum post-test, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini seperti apa? Silakan. Oke. Saya sangat mencukupi dengan saya ingin menunjukkan materi hari ini berkaitan dengan expression dan solvation. Saya akan menjelaskan penggunaan solvation dan expression. Untuk expression itu adalah sistem question atau busana dengan cepat, dengan penulisan cepat, lalu sangat mengutip memori yang ada pada tahun itu. Sedangkan untuk solvation cenderung lambat prosesnya dan tidak selalu mengikuti transition. Hanya kalau untuk expression itu juga menimbulkan budaya menjadi beli dan telah tidak lama dipakai lalu akan hilang. Sedangkan untuk solvation itu akan terlalu lama karena dipadukan dengan yang bahan-bahan alami juga, sehingga tidak akan menimbulkan budaya membeli lalu membuang secara langsung secara cepat. Untuk ekspresi juga bervariasi, jadi dari produksi ekspresi itu lebih banyak variannya, variasinya, dan lebih banyak skalanya lebih besar. Dan untuk solvation itu sangat terbatas, cukup limit, skalanya juga Siap. Lengkap ya. Barangkali ada yang ingin menambahkan? Boleh, silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya Fatimah Ghazali dengan Info 10818. Saya mau menambahkan dari Motivasi Nasional MSK. Selain kita memahami mengenai apa itu slow fashion dan fast fashion, tentunya kita selaku yang bergelut di bidang fashion perlu lebih aware terhadap isu fast fashion ini, karena dilihat lebih banyak kekurangannya tadi yang minusnya. Kita perlu mengingat dan membaca lagi literatur terkait slow fashion dan fast fashion ini. Seperti tadi dijelaskan juga, kita harus menerapkannya juga. Nanti kita sebagai praktisi pun sekarang kita sebagai mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat juga melalui sosial media kita bagaimana dampak fast fashion. Mungkin seperti itu. Baik ya, bagus. Nah, tadi sudah disimpulkan. Sekarang kita mengisi podcast kali ini. Silakan di scan barcode-nya. Isi boleh dari HP atau tab. Silakan diisi. Kemudian sambil kalian mengisi, untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai industri kreatif di masa kini kan, atau era kontemporer. Nah, untuk tugas hari ini juga bisa kalian lihat di laman spot kita. Tugasnya itu bisa dikumpulkan minggu depan. Kemudian jangan lupa juga beri nama identitas di lembar jawabannya. Kemudian untuk minggu depan, nah, seperti biasa kalian mencari pendalaman materi awal dulu mengenai isu-isu fashion dan kepariwisataan di era kontemporer dan masa kini melalui internet, jurnal ataupun media sosial lainnya. Baik, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya dan aktifan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran dalam mata kuliah Fashion dan Kepariwisataan pada mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Tata Busana Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini digunakan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang positif bagi para penilai dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.